Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syahdian Arif Pranata. Di sini saya akan membahas tentang SIA Triad, konsep dasar keamanan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan informasi adalah aspek krusial di era digital. SIA Triad menjadi fondasi penting dalam melindungi data pribadi dalam organisasi. Maka, kita pelajari konsep dasar ini dalam penerapan dan keseharian. Apa itu SIA Triad? SIA Triad berasal dari kata CIA. C berarti confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. I yaitu integrity, untuk memastikan keuntungan dan keakuratan data, mencegah modifikasi yang tidak sah. Dan A yaitu availability, yaitu menjamin ketersediaan informasi kapanpun. Dibutuhkan oleh yang berhak. Definisi singkat SIA Triad. Pertama ialah kerangka keamanan. SIA Triad adalah model keamanan informasi yang menjadi dasar kebijakan keamanan modern. Berikutnya ialah 3 pilar utama. Terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability yang saling melengkapi dan mendukung. Ketiga adalah pendekatan holistik. Pendekatan holistik ialah memberikan panduan komprehensif untuk melindungi aset informasi dari berbagai ancaman. Diagram segitiga SIA Triad. Pertama adalah confidentiality, disimbolkan oleh kunci, melambangkan perlindungan akses terhadap informasi rahasia. Yang kedua ialah integrity, dilambangkan sebagai perisai untuk menggambarkan perlindungan data dari perubahan yang tidak sah. Ketiga ialah availability, yang dilambangkan oleh awan, yang melambangkan aksesibilitas data yang selalu tersedia saat dibutuhkan. Ketiga ialah pentingnya SIA Triad dalam keamanan informasi. SIA Triad memberikan perlindungan menyeluruh, yaitu SIA Triad memastikan keamanan informasi dari berbagai aspek ancaman. Selanjutnya ialah standar industri, menjadi acuan global dalam merancang dan mengevaluasi sistem keamanan informasi. Berikutnya ialah kepatuhan regulasi, yaitu membantu organisasi memenuhi persyaratan hukum terkait perlindungan data. Yang terakhir ialah kepercayaan pengguna, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis terhadap pengelolaan informasi. Confidentiality atau kerahasiaan. Pertama ialah enkripsi data, yaitu mengubah informasi menjadi kode yang hanya bisa dibaca oleh penerima yang sah. Berikutnya ialah kontrol akses, yaitu membatasi akses informasi hanya kepada individu atau sistem yang berwenang. Berikutnya ialah klasifikasi informasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kerahasiaan untuk penanganan yang tepat. Definisi confidentiality, yaitu adalah prinsip dasarnya ialah confidentiality memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini mencegah kebocoran data sensitif ke tangan yang salah. Berikutnya adalah implementasi, melibatkan penggunaan password atau enkripsi dan pembatasan akses fisik, juga termasuk pelatihan karyawan tentang penanganan informasi rahasia. Tantangan ialah mempertahankan kerahasiaan di era sharing informasi digital, membutuhkan keseimbangan antara keamanan dan kemudahan akses. Ilustrasi kerahasiaan, yaitu gembok dan kunci. Kunci digital, ilustrasi modern dari password
dan enkripsi yang membuka akses ke informasi digital. Autentikasi biometrik, yaitu penggunaan karakteristik unik individu menjadi kunci untuk mengakses data rahasia. Yang ketiga adalah multi-factor authentication, yaitu lapisan keamanan berganda yang memerlukan beberapa kunci untuk membuka akses tersebut. Integrity atau integritas. Melalui aspek akurasi data, penjelasannya ialah memastikan informasi tetap akurat dan lengkap. Contoh penerapan sebagai penggunaan checksum dan hand function. Berikutnya ialah konsistensi, yaitu menjaga keselarasan data di seluruh sistem. Contoh implementasinya ialah implementasi database terdistribusi dengan sinkronisasi. Terakhir ialah pencegahan modifikasi, yaitu perlindungan dari perubahan yang tidak sah. Sebagai contoh ialah digital signature atau access control list. Yang terakhir ialah availability atau kesediaan. Yang pertama ialah akses tepat waktu, yaitu menjamin informasi dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Nomor dua adalah infrastruktur handal, yaitu memastikan sistem dan jaringan berfungsi optimal untuk mendukung ketersediaan data. Ketiga ialah disaster recovery atau mempersiapkan rencana cadangan untuk memulihkan akses data dalam situasi darurat. Dan yang terakhir adalah load balancing, yaitu mendistribusikan beban kerja untuk mencegah kelebihan kapasitas dan gangguan layanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.